Baik, selamat pagi ya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk menghidupkan kameranya ya, untuk menunjukkan kehadiran pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan materinya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan vektor beserta tugasnya. Kemarin juga sudah beserta latihan tugasnya. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian bilangan dengan vektor, perkalian bilangan dengan vektor, dan perbandingan vektor. Jadi sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit. Untuk operasi vektor itu yang dikenal di vektor itu operasi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antara bilangan dengan vektor. Jadi ada 3 operasi, sekali lagi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suatu bilangan dengan vektor. Selanjutnya masuk ke perbandingan vektor. Jadi istilah perkalian vektor dengan vektor, kemudian pembagian vektor dengan vektor itu tidak ada. Jadi operasinya 3, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan dengan vektor. Nah, kita akan mulai untuk materi perkalian bilangan dengan vektor. Sama seperti penjumlahan dan juga pengurangan, jadi kita akan tinjau dari 2 cara atau 2 sudut pandang. Pertama secara geometrik atau dengan cara menggambar, dan yang lagi satu yakni secara aljabar atau melalui perhitungan. Nah, kita akan mulai perkalian bilangan dengan vektor secara geometrik. Nah, di sini bisa disimak, misalkan diketahui vektor V. Jadi kalian diberikan vektor V. Di sini besar vektor V atau komponen vektor V di sini adalah, dilihat dia vektornya ke kanan 3 satuan. Jadi arahnya tepat ke kanan. Berarti 3, 0. Jadi komponen vektor V adalah 3, 0. Selanjutnya ditanyakan di sini A 3 kali vektor V berapa, kemudian B negatif 2 kali vektor V berapa, dan C setengah kali vektor V berapa. Kita akan cari jawabannya dengan menggunakan cara menggambar atau secara geometrik. Nah, caranya bagaimana? Di sini 3 kali vektor V. Berarti komponennya vektor V kita buat 3 kali, atau kasarnya saya bilang gambarnya vektor V kita perbesar menjadi 3 kalinya. Jadi di sini kan 1, 2, 3, dia 3 ke kanan. Kita perbesar saja 3 kalinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi gambarnya kita perbesar 3 kalinya. Nah, sehingga ini dia 3 kali vektor V. Gitu. Nah, ini terlalu mepet ya, 3 kali vektor V. Gitu. Sehingga di sini kita peroleh besarnya atau komponennya vektor V, 3 kali vektor V. Di sini adalah arahnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kanan, berarti 9, 0. Jadi inilah hasil dari 3 kali vektor V. Jadi 3 kali vektor V itu bermakna gambarnya kita perbesar 3 kalinya. Jadi gambarnya kita perbesar 3 kalinya dengan arah yang sama. Nah, kemudian masalah yang kedua, misalkan negatif 2 kali vektor V. Di sini ada negatif 2 kali vektor V. Sama seperti 3 kali vektor V, namun karena ada negatif, arahnya kita buat terbalik. Berarti di sini anggap di sini pangkalnya 2 kali vektor V, berarti kita buat gambarnya menjadi 2 kali ukuran semula. Berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namun di sini arahnya karena negatif, sekali lagi, tanda negatif ini bermakna adalah lawan. Lawan atau arahnya berlawanan. Arah berlawanan dari yang semula.
Jadi negatif itu berarti arahnya berlawanan dari yang semula. Karena yang semula ke kanan, negatif 2 kali vektor V berarti arahnya ke kiri. Ini dia negatif 2 vektor V. Negatif 2 vektor V di sini komponennya berapa? Kita cek arahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri. Berarti negatif 6, 0. Ini bagaimana kita mencari solusi dengan menggunakan cara menggambar. Kemudian selanjutnya setengah V bagaimana? Setengah kali vektor V. Berarti gambarnya kita perkecil menjadi setengahnya. Kalau di sini dia 3 satuan ke kanan, berarti untuk masalah C ini gambarnya kita buat setengahnya dari ukuran semula. Nah, berarti 1,5. Jadi 3 bagi 2, 3 kotak ini kita bagi 2 kan 1,5 kotak. Di setengah vektor V. Maka di sini kita peroleh setengah vektor V akan sama dengan, nah, dilihat di sini ukurannya kan 1,5 satuan satuan ke kanan. Berarti 3/2 positif 3/2, 0. Ini dia ukurannya atau komponen vektornya gitu. Nah, dari cara menggambar ini ada pertanyaan dulu. Silakan. Jadi di sini kita dapat beberapa kesimpulan. Kesimpulan gitu. Yang pertama, kalau gambarnya itu, kalau kondisinya itu dia dikalikan suatu bilangan, misalkan 3 kali vektor V, berarti gambarnya pasti nanti diperbesar gitu, sesuai pengalinya berapa. Gitu. Jadi gambarnya otomatis akan diperbesar. Jika ada tanda negatif, berarti arahnya ketika menggambar harus dibalik. Kemudian ketika pengalinya pecahan, berarti gambarnya pasti diperkecil. Di kondisi gambarnya pasti diperkecil dari semula, sesuai dengan pengali pecahannya berapa. Di kesimpulan-kesimpulan itu yang kita peroleh ketika menggunakan cara menggambar ini. Sekali lagi saya ulangi, kesimpulan yang kita peroleh dengan cara menggambar ini, ketika di vektor itu dikalikan oleh suatu bilangan, bilangan, anggaplah bilangannya bilangan seperti ini ya, 3, 2, 4, 5, dan seterusnya, otomatis ukurannya akan diperbesar dari ukuran semula sesuai dengan besaran pengalinya berapa. Kalau dia dikalikan oleh bilangan namun dia negatif, berarti nanti kondisinya harus dibalik, arahnya harus dibalik. Jadi negatif itu bermakna arahnya harus kita balik ketika menggambar. Kalau pengalinya pecahan, otomatis ukuran gambarnya akan menjadi diperkecil. Diperkecilnya berapa? Sesuai dengan pengali pecahan tersebut. Nah, itu kalau kita mencari perkalian vektor dengan perkalian suatu bilangan dengan vektor dengan cara menggambar. Ada pertanyaan dulu dari slide yang pertama. Sebelum kita lanjut ke cara aljabarnya atau perhitungannya. Nah, kalau tidak, saya lanjutkan dengan perkalian bilangan dengan vektor ditinjau atau dengan cara aljabar atau proses perhitungan biasa. Nah, di sini bisa dilihat pada slide di situ dengan cara aljabar. Jadi, cara aljabar itu dikenal dengan istilah analitik. Ini cuma bahasa istilah aja ya, artinya sama, yakni melalui proses perhitungan atau saya bilang menghitung biasa. Jadi dia dibagi jadi dua kondisi ketika masalahnya itu di dimensi 2 atau R2 dan ketika di dimensi 3.
ketika komponennya ada komponen XY dan ketika komponennya ada komponen XYZ. Bagaimana cara mengalihkan suatu bilangan? Nah, bilangannya di sini dimisalkan adalah M. Bagaimana mengalihkan M dengan vektor V? Misalkan vektor V di dimensi 2 adalah XY. M kali vektor V yaitu M kali komponen X-nya, M kali komponen Y-nya. Jadi M kali X, M kali Y. Demikian juga di dimensi 3. Bagaimana mengalihkan suatu bilangan M dengan vektor V? Caranya M kali komponen X-nya, M kali komponen Y-nya, M kali komponen Z-nya. Jadi MX, MY, MZ. Jadi itu yang dilakukan jika dengan cara menghitung biasa. Entah itu nanti di dimensi 2 ataupun di dimensi 3. Caranya sama. Jadi bilangan yang jadi pengali dikalikan ke semua komponennya. Secara sederhana saya bilang seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya. Mungkin ada pertanyaan seputar formulanya. Itu seputar bagaimana cara mengalihkan dengan cara aljabarnya. Nah, kalau tidak, kita perjelas lagi dengan menggunakan contoh, biar tidak bingung. Nah, ini sifat-sifat. Untuk sifat-sifat saya tidak bahas secara khusus ya. Jadi ini akan otomatis jika nanti kalian latihan soal, sering untuk mencoba soal, latihan soal, sering mencoba soal, otomatis ini akan tahu dengan sendirinya. Jadi otomatis sifat-sifat itu akan terlihat gitu, kalau kalian sering latihan soal. Jadi di sini saya tidak bahas secara khusus mengenai sifat-sifatnya. Kita lanjutkan ke contoh. Misalkan di sini diberikan vektor A 5, 3, 5 negatif 3, vektor B negatif 2, negatif 4, dan vektor C 4, 1. Jadi ada vektor A 5, negatif 3, vektor B negatif 2, negatif 4, vektor C 4, 1. Tentukan hasil operasi vektor tersebut. Saya selesaikan yang B sebagai contoh. Nah, di sini 3 kali vektor A dikurangi 6 kali vektor B. Hasilnya berapa? 3 kali vektor A dikurangi 6 kali vektor B. Hasilnya berapa? Berarti 3 kali masukkan vektor A-nya, 5 min 3, dikurangi 6 kali vektor B-nya, negatif 2, negatif 4. Sama seperti yang dirumuskan tadi, pengalinya ini kali ke semua komponennya. Jadi 3 kali 5, 3 kali negatif 3. Dikurangi 6 juga kalikan ke semua komponennya. 6 kali negatif 2, 6 kali negatif 4. 3 kali 5, 15. Dikurangi, di bawahnya 3 kali min 3, min 9. Dikurangi 6 kali min 2, negatif 12. Kemudian 6 kali min 4, negatif 24. Sehingga hasilnya di sini sama dengan, nah ini proses pengurangan, 15. Kalau pengurangan, kurangi dengan komponen-komponen yang seletak. 15 dikurangi negatif 12. Negatif 12 ya. Kemudian negatif 9. Negatif 9 dikurangi negatif 24. Sehingga jadinya 15 ditambah 12, berarti 27. Kemudian negatif 9 ditambah 25, berarti 18. Negatif 15 ya. Negatif 9 ditambah 25. 15. Sehingga hasil dari perhitungannya yaitu 27,15.
Nah, dari sini, dari contoh ini silakan ada pertanyaan dulu. Tuh ada yang kurang jelas dari contohnya. Jadi perkaliannya dikalikan dengan setiap komponennya. 3 kali vektor A berarti 3 kali komponen X-nya, 3 kali komponen Y-nya. 3 kali 5, 3 kali negatif 3. Begitu juga di 6 kali vektor B, itu 6 kali negatif 2, 6 kali negatif 4. Silakan, ada pertanyaan dulu. Atau ada yang kurang jelas? Nah, saya rasa memang tidak terlalu sulit ya untuk perkaliannya. Jadi untuk operasi-operasi itu memang sederhana. Saya rasa seharusnya mudah untuk dipahami. Nah, silakan coba sekarang contoh yang kedua. Yang diketahui sama seperti tadi, vektor A 5 negatif 3, vektor B negatif 2 negatif 4, dan vektor C 4 1. Nah, silakan selesaikan salah satunya saja. Mungkin yang dibahas ini cuma 2 soal saja ya. Jadi bisa kalian pilih maunya yang mana, silakan. Yang C, Pak. Nomor absen 6 ya, silakan ya. Nomor C dibacakan aja prosesnya. Ya. 2, Ya, 5, 3, 5 negatif 3 ya. 3, ditambah 1/2, min 2, min Ya, 4. 1/2 kali min 2 min 4. Ya, selanjutnya Eh, kurang 3, 4, sama 1. 4. 3 kali 4 1. Ya, langsung saja dikalikan hasilnya berapa? 2 kali 5, 10. Ya, Min 6, ya. Kemudian selanjutnya, ditambah min 1, min 2, ya, min 1 min 2. Ya, dikurangi 12, 3. ya. Sekarang hitungan akhirnya berapa? 10, 10 plus min 1 dikurangi 12. Min 3, min 11. Nah, 10 ditambah min 1 dikurang 12. Bawahnya min 6 tambah min 2 Min kurang 13. 3. Ya, Min 3, hasilnya berapa? min Min 3, 3, 11. Min 11. min Negatif 11. 11. Ya, bagus. Terima kasih ya. Nomor absen. Nah, Saya mau, Pak. Saya mau, Pak. Saya ya, mau, Pak. silakan nomor absen 3 ya. Salah Yang lagi satu E. saja. Yang E. Ya, silakan dibacakan prosesnya. 3 dikali 5 min 3, 5 min 3 min setengah dikali dikurangi setengah kali setengah, min 2 min 4. min 2 min 4. Ya, hasilnya dikalikan. Sama dengan 15 Ya, min 9 ya, dikurang min 1 min 2 ya. Nah, dihitung sama hasil dengan akhirnya. 16 min 7. Ya, 16 min 7. Ya, bagus. Nah, sekian saja ya untuk contohnya itu. Jadi cukup 2 itu saja saya rasa sudah mewakili. Jadi perhitungannya itu tidak akan spesifik ke masing-masing operasi ya. Jadi dalam dalam soal nanti tidak akan spesifik ke masing-masing operasi. Jadi tidak mungkin ada soal penjumlahan saja gitu.
kalian diminta menentukan penjumlahan saja, pengurangan saja, atau perkalian saja. Pasti dia nanti soal-soal yang kalian temui itu sifatnya kombinasi seperti ini, seperti soal C, soal D, soal E. Jadi soal yang kalian nanti temui ya sifatnya kombinasi, artinya ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan. Jadi tidak di satu aspek tersendiri. Penjumlahan tidak penjumlahan saja gitu. Itu tidak, ya sejauh saya melihat baik itu tes PAS, PAT, UN, AKM gitu, nah, tidak spesifik satu-satu gitulah. Pasti dia kombinasi seperti ini. Jadi diminta perkalian penjumlahan pengurangannya. Ya, jadi dari hasil yang dijawab temannya sudah bagus ya, Risa, mudah untuk dipahami. Nah, jadi ini mengenai perkalian bilangan dengan vektor. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Atau ada yang kurang jelas. Mengenai variasinya bisa coba di buku. Entah di buku apapun asal materinya masih vektor boleh, tapi buku yang kita pakai Intan Pariwara ya. Kalau buku sekolahnya agak kurang update karena sekarang materi kalian adalah kurikulum kalian adalah kurikulum darurat pandemi ya. Kalau pakai buku paket itu agak kurang nyambung. Jadi silakan gunakan buku Intan Pariwara itu karena materinya sudah diupdate berdasarkan kurikulum yang darurat sekarang. Jadi sekali lagi hati-hati dalam belajar internet. Gitu. Belajar boleh lewat internet, tapi hati-hati. Maksudnya apa? Biar enggak terlalu jauh kalian belajarnya gitu. Kalian yang kalian pelajari kan enggak matematika aja, ada mapel-mapel lain lagi. Perlu untuk menyeimbangkan materi. Jadi pelajari apa yang menjadi komponen pokoknya saja. Gitu. Darurat pandemi ini itu tujuannya kenapa kalian harus tahu kurikulumnya mengatur tentang materi apa saja, gitu. Materinya seberapa jauh. Kalau materi vektor itu luas sekali, jangan ngira vektor itu di SMA itu begini aja gitu, enggak. Kuliah kalian lagi nanti seandainya kuliah di matematika murni, statistik, bagian coding atau apapun, di bagian IPA matematika murni atau lain-lain, vektor itu luas sekali. Kalau lihat di internet nanti karena di internet kan nggak disaring gitu. Jadi saya takut nanti kejauhan dapat informasi gitu, akhirnya bosan itu enggak jelas materi yang dipelajari. Nah, silahkan itu pentingnya ada buku penunjang, cek di sana seberapa jauh sih saya harus tahunya. Gitu. Contoh aja saya kasih tahu materi saya SMA dulu dengan yang sekarang berbeda. Ya judulnya sama, tapi yang dibahas itu tingkat kedalamannya udah berbeda. Kalau sekarang tidak terlalu dalam sekali pembahasan materinya gitu. Masih di permukaan-permukaan gitu. Kalau dulu zaman orang SMA itu dalam sekali materinya, zaman orang dulu yang SMA itu pendalaman materinya lumayan luas sampai materi S1 perguruan tinggi dapat gitu. Materi semester 1 perguruan tinggi matematikanya dapat gitu. Masih ada materinya di SMA. Kalau sekarang udah enggak. Udah lebih di permukaan gitu. Ada pertanyaan mungkin dulu. Jadi itu seputar gambaran, boleh belajar di internet tapi disaring gitu. Atau dari sumber yang jelas ya. Nah, kalau tidak kita lanjutkan ya ke materi yang terakhir seputar perbandingan vektor. Jadi mengenai operasi itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke materi pokoknya atau materi terapan vektor. Jadi dari kemarin kita belajar mengenai dasar-dasar vektor dan juga operasinya. Sekarang prakteknya gitu. Apa yang kita gunakan, apa yang kalian pelajari kemarin itu kita praktekkan sekarang gitu. Kita gunakan di materi pokoknya. Salah satunya perbandingan vektor. Nah, di sini kan kalau dilihat dari judulnya aja ada dua kata yang mungkin sering kalian jumpai. Ada perbandingan. Perbandingan ini mungkin lebih pintar kalian. Ini udah biasa. Dari SMP dapat ada perbandingan segitiga, perbandingan sisi-sisi segitiga. Dipakai enggak di sini? Dipakai. Karena bentuk yang kita jumpai di vektor itu nanti kebanyakan segitiga.
Jadi perbandingan segitiga yang kalian dapat di SMP ini sangat dipakai di sini. Silakan itu diingat kembali. Gitu. Imbuhannya hanya rupanya aja, rupanya seputar vektor. Artinya wujudnya vektor. Perbandingannya tetap yang digunakan yang di SMP. Perbandingan-perbandingan segitiga di SMP. Ini pasti dapat ya, karena adik saya masih SMP, jadi saya tahu materi ini dapat nih. Sekarang kita masuk. Perbandingan vektor ini soalnya seperti apa? Kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Jadi ketika berjumpa dengan masalah perbandingan vektor, pasti nanti diketahui seperti ini. Jadi kalau ada soal perbandingan vektor, pasti nanti yang diketahui itu kurang lebihnya seperti ini. Diketahui titik A, X1, Y1, jadi kalian diberikan koordinat titik A, koordinat titik B, X2, Y2. Kemudian kalian diberikan perbandingan AT vektor ini ya, lihat di atasnya ada garis panah, vektor AT berbanding vektor TB. Jadi ada T di antara AB, lihat di gambar. Ada T di antara garis AB. Sehingga AT berbanding AB, AT berbanding TB, M berbanding N. Dengan M dan N adalah skalar. Nah, ini saya salah tulis. M dan N adalah skalar. Jadi pengali yang tadi itu disebut skalar. Tadi kan belajar kita mengenai pengali. Pengalinya itu pengali M, entah itu 3, 2, yang contoh yang tadi, itu dikenal dengan nama skalar. Jadi diketahui biasanya di soal perbandingan vektor, saya ulangi, diberikan dua koordinat titik, kemudian ada titik di antara dua koordinat tadi, dikasih perbandingan AT berbanding TB, M berbanding N. Di soalnya diketahui seperti itu. Udah itu, pertanyaannya seputar apa? Pertanyaannya seputar, pertama, tentukan vektor posisi T atau vektor T kecil. Jadi pertanyaannya biasanya, tentukan vektor T kecil berapa. Lagi satu, koordinat T besar, ini koordinat T berapa. Jadi masalahnya pasti seputar dua itu saja. Jadi besarnya vektor T yang ada di gambar ini berapa, koordinatnya T besar berapa. Jadi sekali lagi nanti soalnya itu diketahui A, B, koordinat A besar, B besar berapa, ada titik T berada di tengah-tengah B, ada perbandingan AT berbanding TB, M berbanding N. Permasalahannya nanti biasanya ditanyakan vektor T kecil berapa? Koordinat T besar berapa? Dengan mencari vektor T kecil nanti otomatis dapat koordinat yang ini. Kenapa begitu? Karena vektor T kecil adalah vektor posisi. Vektor yang koordinat pangkalnya di 0,0. Jadi kenapa? Nanti otomatis nyari T kecil, vektor T kecil pasti dapat koordinat T besar. Karena dia merupakan vektor posisi. Vektor yang pangkalnya di 0,0. Sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan T kecil. Jadi saya akan bahas rumusannya, nanti kalian cukup perhatikan dan catat rumus akhirnya. Jadi yang kalian catat itu diketahui, ditanya, rumus akhirnya apa. Nanti kita langsung setelah ini kita praktekkan di contoh. Jadi di sini kalian diberikan perbandingan AT, vektor AT berbanding TB. Yang kita akan cari adalah vektor T kecil berapa. Vektor AT berbanding TB, M berbanding N. Ini sama seperti di SMP, kita jadikan dia pecahan. AT per TB sama dengan M per N. Setelah itu kita buat kali silang. N kali vektor AT
sama dengan M kali vektor DB. Jadi kali silang. Setelah ini, kita nyatakan AT dan TB ini dalam vektor A kecil dan vektor B kecil. Jadi vektor A kecil ini bisa dilihat di gambar, vektor A kecil adalah vektor dari O ke titik A. Vektor B kecil adalah vektor dari titik pangkal O ke titik B. Nah, sekarang gunakan aturan segitiga. Kemarin kan kita belajar aturan segitiga. Perhatikan gambar yang saya arsir. Nah, saya arsir di sini segitiga OAT. OAT. Segitiga OAT. Di sini kan ada vektor AT, saya gambar di sini ada tanda panahnya. Vektor A ke T, vektor T ke B, ada vektor juga. Nah, perhatikan segitiga OAT. Kalau menggunakan aturan segitiga, apa yang bisa kita tuliskan di sini? Ada vektor A, ada vektor AT, ada vektor T kecil. Kalau pakai aturan segitiga, apa yang bisa dituliskan di sana? Apa ditambah apa sama dengan apa? Silakan, sambil mengingat aturan segitiganya. Sekali lagi, perhatikan segitiga OAT. Ada vektor A kecil, ada vektor AT, ada vektor T kecil. Kalau menggunakan aturan segitiga, untuk segitiga itu apa tambah apa sama dengan apa. Aturan segitiga menjelaskan mengenai apa. Jika ingin menjumlahkan vektor, letakkan vektornya dengan arah yang sejalan. Hasilnya adalah jumlah dari kedua vektor tersebut. Jadi di sini yang sejalan mana vektornya? Yang seolah-olah arahnya berkelanjutan. T sama A, Pak. Vektor? T sama vektor A. Vektor T sama A, bukan. Vektor A-nya sudah benar, dia sejalan dengan vektor apa? Vektor A dengan vektor AT. Ya, berarti vektor A ditambah vektor AT jadinya apa? Kalau menggunakan aturan segitiga. T, Pak. Ya, bagus. Vektor T kecil. Diingat ya, aturan segitiga itu misalkan ada dua vektor begini gitu, acak adul gitu. Ini B, ini A. Aturan segitiga ini mengatakan bahwa aturan segitiga itu menjelaskan bahwa jika ingin menjumlahkan dua vektor ini, vektor A dan B ini, kita letakkan dia sejalan. Sorry, ini vektor A dulu. Kalau mau menentukan vektor A tambah vektor B pakai aturan segitiga. Vektor A dulu digambar, buat terus dari ujung vektor A gambar vektor B. Dari pangkal A ke ujung B, ini namanya A plus B. Berarti untuk sikon masalah ini di segitiga OAT, yang sejalan itu kan vektor A dengan vektor AT. Terus vektor T apa? Hasil penjumlahan mereka. Bisa dipahami itu. Kalau paham aturan segitiga, seharusnya itu mengerti. Bisa kebayang kok. Vektor A di sini kan sejalan dengan AT. Berarti vektor A dengan AT, arahnya yang sejalan ya. Arahnya yang seolah-olah berkelanjutan. Dari sini lanjut dia gitu. Kayak arah jalan. Lanjut dia. Vektor A dengan AT berkelanjutan. Sehingga kalau mereka dijumlahkan hasilnya adalah si vektor T. Itu berdasarkan aturan segitiga. Sehingga bisa kita tulis AT, vektor AT
akan sama dengan vektor T dikurangi vektor A. Dapat ini. Masukkan terus ke ini. N kali AT-nya, vektor AT-nya ganti. T kecil dikurangi vektor A. Sama dengan M kali vektor TB. Nah, TB-nya kita ganti juga. Perhatikan aturan segitiga. Aturan segitiga untuk gambar di bawahnya. Segitiga OTB. Yang mana yang seolah-olah vektornya arahnya sejalan. Terus hasilnya apa? Jadi apa tambah apa sama dengan apa? Vektor T ditambah vektor TB sama dengan vektor B. Ya, bagus. Vektor T ditambah vektor di sini ada TB ya. Atau lihat tanda panahnya dari T ke B ada tanda panah. T tambah vektor TB sama dengan vektor B. Jadi sama seperti yang saya bilang, masalah kalian ke depannya akan seperti ini. Banyakan analisis gambar. Tidak disuruh menggambar, tapi harus paham cara menggambar. Disuruh menggambar ya udah pasti enggak. Kenapa? Karena soalnya ABC doang. Tapi akan banyak disuruh untuk menganalisis gambar. Sehingga dapat vektor TB sama dengan vektor B dikurangi vektor T. Masukkan dia. Ganti TB-nya yang tadi. Vektor B dikurangi vektor T. Ini rencananya nyari si vektor T. Ini kan udah muncul vektor T kecilnya. Kalikan sekarang N kali vektor T dikurang N kali vektor A, M kali vektor B, dikurang M kali vektor T. Kumpulkan yang ada vektor T-nya di ruas kiri. N kali vektor T tambah M kali vektor T, M kali vektor sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A. Keluarkan vektor T-nya. Vektor T bisa ditulis N tambah M. Sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A. Sehingga diperoleh vektor T. Untuk mencari vektor T, maka M kali vektor B tambah N kali vektor A nah ini kan N tambah M, saya balik aja, M tambah N. Biar gampang dihafal. Penjumlahan bisa dibolak-balik letaknya ya. Nah, inilah formula untuk mencari vektor T. Jadi apa sih yang harus kalian ingat? Nah, itu sekarang. Pertama, kalau perbandingan vektor yang diketahui itu ini yang saya hijaukan. Ini diketahui. Jadi dikasih 2 titik, dikasih titik yang ada di antaranya, dikasih perbandingan. Minimal itu akan diberitahukan. Kemudian pertanyaannya seputar apa saja? Pertanyaannya yakni mencari vektor T kecil, biasanya itu. Mencari vektor yang di tengah-tengah ini, atau mencari koordinat titik yang terletak di antara titik A dan B. Ini satu pertanyaan sebenarnya. Dapat vektor T, koordinat T besar pasti dapat. Karena dia vektor posisi. Terus formula apa yang dipakai? Lihat ini. Jadi ini yang digunakan untuk nyari vektor T. Saran dari saya, jangan terlalu berpatokan di simbol. Nanti kan AB ini bisa diganti pakai PQ, pakai T. Nah, caranya mengingat formula, lihat perkaliannya. Di sini kan M kali vektor B ada M, ada vektor B. M kali vektor B tambah N kali vektor A. Jadi perkaliannya menyilang. Perkaliannya dia menyilang. Gitu. M kali vektor B, N kali vektor A. Di perkalian dari perbandingannya itu menyilang, tambah M per M tambah N. Ini kan dibolak-balik nggak masalah, mau N kali vektor A tambah M kali vektor B, boleh juga. Atau N tambah M, boleh juga.
Jadi yang jelas lihat perkalian, karena simbol nanti kan berubah-ubah. Nggak mungkin saya senyaman ini gitu. A dan B terus A B gitu koordinat kan nggak mungkin. Perhatikan perkaliannya ini yang dilakukan secara menyilang. Nah, ada pertanyaan dulu seputar ini sebelum kita lanjut ke cara makainya di soal yang sebenarnya. Ada pertanyaan dulu. Kalau masih bingung wajar ya, yang penting ini aja ingat diketahui begini, masalah yang ditanyakan biasanya ini, formula penyelesaian ini. Nanti kan tinggal sering-sering latihan soal, pasti ngerti yang saya omongin tadi. Kenapa perhatikan perkaliannya M kali vektor AB, N kali vektor. Karena nanti simbol-simbol itu semua pasti dirubah-rubah. Jadi kurang efektif kalau kalian menghafal formulanya tok gitu tanpa memaknainya. Gitu. Ngafal M kali vektor B tambah N kali vektor A per M. Kalau dihafal gitu aja nanti susah gitu. Seakan-akan nggak berguna nanti. Nah, kalau tidak, saya lanjut ke contoh makainya ya. Nah, contoh misalkan ini, contoh 3. Diketahui vektor AB dengan titik A negatif 2,5 dan B 10,1. Nah, di sini kebetulan masih AB gitu, A dan B masih sama. Tapi di sini ada titik D terletak di antara vektor AB. Yang tadinya kita bahas T itu di sini di contoh 3 diganti dengan titik D yang ada di antara AB. Sehingga muncul perbandingan AD berbanding DB sama dengan 1:3. Nah, jadi kalau saya gambar, kita buat ilustrasi. Tidak usah menggambar secara akurat ya, cukup buat ilustrasi saja. Ilustrasi itu tujuannya memberikan gambaran. Jadi tidak perlu akurat. XY min 2,5. 1, 2, ini min 2. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih titik A di sini. A katanya min 2,5. Tarik dia ke U. 0,0. Dari U tarik ke A. Ini kita kasih nama vektor A kecil. Nanti kita cari si A kecil dulu. Kemudian B 10,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10,1 berarti ya. Kurang lebih di sinilah. Tarik dari U ke B 10,1. Siin tanda panah ini kita anggap vektor B kecil. Terus D dibilang di antara vektor A ke B. Jadi ada vektor dari A ke B. Di antaranya ada titik D. Dari U kita tarik ke D. Ini dapat vektor D kecil. Kemudian A ke D berbanding D ke B 1, berarti M-nya 1, N-nya 3. 1:3. Masalahnya ditanya koordinat titik D. Si D ini yang ditanya. Sama seperti yang saya bilang tadi, nyari koordinat akan sama dengan nyari vektornya. Kenapa demikian? Karena lihat dari gambarnya, vektor D adalah vektor posisi. Kenapa itu vektor posisi? Lagi saya ulangi, vektor yang pangkalnya 0,0. Kalau kemarin masih ingat, ngebahas vektor posisi, berapapun koordinatnya, misalkan tentukan vektor posisi dari titik A
1,2. Tentukan vektor posisi dari titik A 1,2. Vektor posisinya berapa? A kecil pasti 1,2. Karena pangkalnya 0,0. Berarti 1 kurang 0, 2 kurang 0. Vektornya 1. Sorry, saya nulisnya begini salah. 1, 2. Jadi nilai vektor dengan nilai koordinat itu karena dia vektor posisi pasti sama. Paham nggak kayak gitu? Nah, makanya di sini nyari koordinat titik D sama saja nyari vektor D. Otomatis sama. Sekarang kita mulai. Bahan yang kita tidak punya, berarti vektor D di sini akan kita dapatkan dengan cara M kali vektor yang ada di bawahnya. Vektor B tambah N kali vektor A. N-nya kali A. Per M tambah N. Pertanyaannya, vektor A kecil berapa? Vektor B kecil berapa? Bantu saya mencari. Vektor A kecil berapa? Nih, Vektor A kecil min Iya. 25, B bagus. kecil 10, 1. Ya, 10,1. Kenapa dia sama dengan koordinatnya? Coba bantu saya biar teman-temannya tahu. Karena dia vektor posisi. Ya, bagus. Karena mereka adalah vektor posisi. Kenapa tahu vektor posisi? Lihat gambar. Pangkalnya ada di 0,0. Jadi otomatis nanti koordinatnya akan jadi komponen vektornya. Kalau itu paham nanti enak dah tuh. Dalam seterusnya nanti ke depannya akan gampang gitu. Vektor A, B dapat udah bisa dicari sekarang. M masuk, M-nya 1, vektor B-nya 10, 1. Ditambah vektor N-nya 3, vektor A-nya min 2, 5. M tambah N, 1 tambah 3. Udah tinggal hitung. Jadi 1 kali 10, 10, 1 kali 1, 1. Ditambah 3 kali, ini negatif 2 ya. 3 kali negatif 2, negatif 6, 3 kali 5, 15. Per 4. Hasilnya 10 tambah min 6, 4. 1 tambah 16, 1 tambah 15, 16. Per 4. Apa maksudnya ini? Nah, ini bisa ditulis 1/4 kali vektor 4, 16. Sehingga dapat di sini. Vektor D adalah 1/4 kali 4, 1/4 kali 16. Sehingga hasilnya 1/4. Ini dia vektor D. Sesuaikan dengan pertanyaan yang diminta adalah koordinat D. Berarti koordinat D berapa? 1,4. Selesai. Tuh. Kok bisa tahu 1,4? Sekali lagi, karena dia vektor posisi. Itu aja bolak-balik gitu aja. Nggak susah sebenarnya. Kalau diperhatikan pola formulanya sama apa yang diketahui ditanya, nggak susah. Kalau benar-benar mengikuti yang kemarin itu dasar-dasarnya gampang kok ini. Enggak. Tinggal nanti soalnya yang banyak variasinya itu saja. Maklum lah namanya terapan pasti variasinya banyak. Ada pertanyaan dulu dari contohnya atau ada langkah yang membingungkan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Gimana nanti kalau yang diketahui itu cuma titik D terletak pada vektor AB, tapi perbandingan M sama N-nya itu tidak diberitahu. Kayak itu kan M banding N kan sama dengan 1/3. Ya. Tapi di soal berikutnya misalnya nggak dikasih tahu, gimana caranya Nah, nyari, Pak? umumnya kalau dia namanya aja perbandingan vektor, judulnya aja begitu, pasti ada clue terkait perbandingannya. Nggak mungkin nggak.
Pasti ada clue terkait perbandingannya. Itu. Saya tidak bisa bilang tidak gitu. Pasti ada clue-nya. Kalau dia tidak ditulis langsung seperti ini, pasti ada clue. Contoh, ya sebelum lanjut ke contoh selanjutnya, absensi dulu lah ya. Yang terakhir, yang lagi satu. Ya ini untuk kalian aja. Contoh yang terakhir dicoba. Bahkan lakukan absensi dulu ya. Di contoh yang terakhir ini, jawaban temennya, pertanyaan temennya dijawab. Nah, silakan lakukan absensi pada link yang diberikan. Sebelum masuk ke yang terakhir, setelah itu udah selesai, saya tutup. Tuh mungkin ada pertanyaan lain, boleh juga sambil nunggu jawaban pertanyaan temennya. Jadi saya ulangi prosesnya ya, sambil ngabsen itu sambil dengar. Pertama, coba buat ilustrasi dulu. Sekali lagi, ilustrasi itu apa? Dalam menjawab matematika, ilustrasi itu penting. Ilustrasi itu tidak harus akurat. Tujuan ilustrasi sekedar memberikan kita gambaran mengenai posisi saja. Tidak perlu akurat-akurat sekali. Kalau terlalu akurat nanti buang-buang waktu. Jadi kita buat ilustrasi terkait masalahnya. Kalau sudah bisa, boleh saja, tidak perlu langsung aja ke sini. Boleh nggak tanpa buat ilustrasi? Boleh. Kalau sudah kebayang, tidak masalah. Jadi sering latihan soal pasti bisa langsung membayangkan, oh ini pas kok ada di antaranya. Oh ini ternyata di luarnya kok titiknya, bukan di antaranya. Nah, jadi kalau sudah tahu begini, tinggal sekarang di bayangannya itu posisi M di mana, N di mana, perkalian nyilangnya bagaimana. M kali vektor B tambah N kali vektor A-nya gimana. Vektor A-nya berapa, B-nya berapa. Tinggal itu. Dibolak-balik gitu aja. Polanya ya tetap begitu. Nanti mungkin kayak yang temannya bilang, oh ternyata perbandingannya tidak eksplisit gitu. Eksplisit maksudnya tidak tersurat, tidak ditulis langsung gitu. Pasti nanti ada clue. Puzzle-nya paling seperti itu, lobangnya paling seperti kalau kita kayak main dadu-dadu tuh Rubik itu kan puzzle-nya itu acak-acakannya paling seperti itu. Ini barat puzzle ya. Jadi polanya begini, sekarang acak-acakannya gimana gitu. Yang diacak itu apa? Oh ternyata perbandingannya dihilangkan, bukan dihilangkan, dijadikan clue gitu. Dia implisit, dia tidak tersurat, dia tidak ditulis langsung. Gitu. Pasti ada clue-nya, kita cari clue-nya apa. Gitu. Jadi yang penting itu satu ada koordinat, dua ada perbandingan. Setelah itu masalahnya pasti terselesaikan juga jika kedua komponen itu dapat. Gitu. Nah contohnya di sini yang pertanyaan temannya misalkan ini. Saya hapus dulu kalimat ini. Misalkan ini. Diketahui vektor AB dengan titik A min 2,5 dan B 10,1. Jika ini di sini ada T ya. Jika T terletak di tengah-tengah vektor AB, tentukan koordinat titik A. Pertanyaan temannya kan mirip seperti ini. Perbandingannya nggak dikasih. Ini nggak ada perbandingannya. Pasti ada yang namanya clue. Pasti ada petunjuk. Petunjuknya apa? T terletak di tengah-tengah AB. Pasti ada clue. Jadi dua komponen antara koordinat dan perbandingan ini harus ada. Gitu. Kok harus Pak? Merumusnya perlu itu. Rumusnya memerlukan itu. Otomatis kan harus ada itu. Nah, bisa yang mana mungkin dijadikan clue, bisa koordinatnya clue atau perbandingannya sebagai clue. Nah, kita cari itu contohnya ini. Clue-nya apa? T terletak di tengah-tengah vektor AB. Coba selesaikan ini. Nah, silakan kirimkan ke WA. Cukup yang pertama aja ya. Satu atau dua orang yang pertama saja. Coba cari koordinat titik T berapa. T koordinat
T berapa. Diketahui A koordinat A ini, B ini, T terletak di tengah-tengah AB. Koordinat titik D berapa? Kalau sudah ketemu, bisa coba dikirimkan ke grup WA, jangan ke WA pribadi. Dikirimkan ke grup, nanti 1-2 orang pertama, ya saya berikan nilai keaktifan juga. Kalau misalkan tadi tidak ikut aktif. Ya, 1, 2, atau 3 orang. Baik, kan mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, ini bisa di screenshot ya, boleh. Ada pertanyaan mungkin, atau ada yang kurang jelas. Nah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Jadi, sudah menyempatkan untuk ikut hadir ya. Saya selalu apresiasi bagi kalian yang sudah bersedia bangun pagi, ikut gitu, ataupun belum mandi tapi udah siap untuk belajar, tidak masalah. Itu. Saya selalu apresiasi itu. Bersikap disiplin dimanapun kita berada, itu poin plus untuk kalian sendiri. Untungnya bukan di saya, untung di kalian sendiri. Jadi, saya ucapkan terima kasih sudah ikut serta dalam pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian ada salah atau miss atau ada kekurangan dalam penyampaian saya, tapi saya tetap berusaha untuk menyampaikan melalui poin-poin intinya saja, ini yang topik-topik yang esensial. Jadi terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini, web meeting hari ini saya tutup. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih.